Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hayatun dari kelas 12. Saya di sini akan menerangkan hadis yang berbunyi, Waqala sallallahu alaihi wasallam, man ta'ala baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min an yusalli alfa rak'atin tatawwan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong ta'alama kang belajar sapa man baban ing sebab minal ilmi saking ilmu ya malu hal yang lakoni sapa man bihi ing sebab aulam ya'mal orang lakoni sapa man bihi ing sebab kana maka anak afdolu luwi utama min ayusolli ketimbang sholat sapa man alfa rakaatin ing 1000 rakaat tatawungan karena nglakoni sunnah. Jadi kesimpulan dari hadis tersebut, barang siapa yang melakukan belajar, sebab itu dalam bahasa kitab satu faslun, kalau dalam sekolah ada bab pertama satu bab. Sebab itu jauh lebih baik atau lebih utama dari sholat sunnah 1000 rakaat. Belajar tersebut dilakukan atau tidak dilakukan, yang penting kita sudah belajar. Dalam hal ini, seseorang jauh lebih baik daripada melakukan sholat sunnah. Karena apa? Karena belajar meskipun tidak lama, tetapi belajar itu adalah seseorang yang ingin memperbaiki diri, seseorang yang ingin lebih baik dari sebelumnya melalui belajar tersebut. Tetapi sholat sunnah yang dilakukan 1000 rakaat tanpa ada ilmu, tanpa ada syarat sholat, meskipun 1000 rakaat itu tidak akan mendapatkan apapun. Maka dari itu pentingnya belajar ilmu yang seperti dianjurkan oleh Rasulullah, atau sekiranya manfaat bagi kita dan tidak merugikan orang lain. Itu kita melaksanakan belajar meskipun belajar hanya satu bab, tetapi itu jauh lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Maka dari itu jangan pernah putus asa belajar, jangan pernah malas belajar, apalagi kita sampai tidak mau belajar. Karena dalam riwayat lain dikatakan dari salah satu ulama, kalau kita tidak belajar selama 40 hari berturut-turut, maka hati kita akan keras. Kalau hati kita sudah keras, maka nasihat yang masuk tidak akan diterima oleh hati kita. Maka dari itu, jangan sampai hati kita keras. Mari kita belajar dimanapun, kapanpun waktunya. Tidak ada kata terlambat untuk kita belajar. Dalam riwayat lain dikatakan oleh baginda Nabi, tuntutlah ilmu dari mulai buayat tuntutlah ilmu dari mulai buayat sampai yang lahat. Namanya belajar itu dari mulai yang kecil, dari mulai kita lahir sampai nanti di alam kubur. Seperti halnya anak kecil pada saat baru lahir diberi azan pada orang tuanya, bahwa itu tanda pertama kali kita belajar dan diajarkan oleh orang-orang sekitar kita, dan bahkan sampai kita mati pun kita masih tetap diajarkan oleh orang-orang sekitar. Itu biasanya ditalkin
Maka sekali lagi jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk memperbaiki diri, karena kita tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Siapapun orangnya, senakalpun orangnya, kalau kita ingin memperbaiki diri, Allah pasti akan memberikan jalan untuk kita. Mudah-mudahan hidayah dan rahmat Allah selalu menaungi kita semua. Kesehatan, keselamatan, kenikmatan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua mampu untuk belajar, terutama hidayah Allah. Hanya orang-orang yang mendapatkan hidayahmu sajalah yang mau dapat belajar. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.